akan menyebabkan kerusakan fungsi-fungsi normal tubuh kita. Nah, superfood itu sebetulnya nama lainnya adalah semacam makanan fungsional ya. Artinya apa? Makanan yang apabila kita memakannya, maka dia akan meningkatkan fungsi-fungsi tubuh kita sendiri. Karena sebetulnya tubuh kita ini didesain dengan fungsi yang luar biasa, termasuk fungsi memperbaiki dan menyembuhkan dirinya sendiri sebetulnya ya. Nah, makanan yang superfood dan fungsional ini nanti akan membantu fungsi tubuh kita itu kembali sehingga fungsi tubuh yang dia bersifat mampu meregenerasi diri sendiri ya, mampu memperbaiki selnya, mampu melawan semua zat-zat yang berbahaya bagi tubuhnya termasuk detoksifikasi itu akan kembali ya gitu. Nah, kita akan lihat satu persatu. Saya akan share dulu tentang sebentar disbiosis. Saya share dulu. Ya, sudah kelihatan ya? Apakah sudah kelihatan? Ya. Jadi manusia sehat dan sakitnya itu terutama ditentukan oleh tiga faktor utama. Ya. Di sini ada yang paling puncaknya adalah otak, ya. Kemudian kesehatan ekosistem mikrobiota yang didasar ya. Kemudian juga usus, ya. Nah, kesehatan otak itu terdiri atas apa saja? Di sini perilaku kita, terutama dalam mensikapi stresor, ya. Kemudian perilaku yang berkaitan dengan eh, apa namanya dorongan-dorongan ya, dorongan-dorongan baik itu dorongan yang berupa insting ya maupun dorongan-dorongan yang sebetulnya bisa kita logika ya. Kemudian juga pembentukan sel-sel saraf kita ya. Dan ini biasanya ada periode kritisnya ya, yaitu saat kita dalam rahim ibu, kemudian sampai dengan usia tertentu yang kita sebut sebagai golden age ya, kurang lebih sekitar ada yang mengatakan 2 tahun, ada yang mengatakan 5 tahun. Nah, lalu mikrobiota. Mikrobiota ini komposisinya ya, kemudian proporsi ya dalam dalam tubuh kita ini merupakan ekosistem yang seperti halnya di bumi ya. Di bumi kita punya eh, ada ekosistem hutan, ada sawah dan sebagainya di mana masing-masing ada rantai makanannya. Nah, dalam tubuh kita juga begitu dan antara yang bersifat baik dengan yang bersifat buruk itu harus seimbang ya. Kalau dalam dunia manusia itu ada yang orang-orang yang baik gitu, kemudian ada yang ya jahat gitu ya. Nah, di dalam dunia mikrobiota juga demikian. Tapi karena keseimbangan ekosistem, akhirnya dia tidak berbahaya bagi kita. Ada juga bakteri-bakteri yang dia harus dominan dan itu merupakan bakteri-bakteri inti ya. Jumlahnya harus banyak dalam tubuh kita, terutama kalau dalam usus besar namanya Bifidobacterium ya. Kemudian juga ada Lactobacillus ya. Lactobacillus itu ada pada mulut ya, ada pada saluran cerna selain usus ya, seperti misalnya di usus halus gitu ya. Nah, kedua bakteri ini adalah bakteri inti yang rawan menjadi hilang ya bila pola hidup kita, terutama pola makan kita salah. Nah, dan ekosistem inilah yang akan menentukan juga kesehatan pada usus terutama. Ya, di mana usus ini ditentukan oleh strukturnya ya, terutama ketahanan dari permukaannya. Ya, permukaan usus itu dia tuh kalau kita potong gitu ya, kita buka itu seperti gludru. Seperti ada ya kalau kita makan iso ya, tahu ya iso ya Bu ya, itu seperti ada bukan gludru ya.
semacam rumbai-rumbai. Kemudian kalau kalau ibu-ibu mungkin tahu keset yang dari bahan apa itu ya, yang dia semacam ada jonjot-jonjotnya gitu ya. Nah, itu seperti itu, mirip sekali ya. Nah, ini harus utuh dan di situ juga ada semacam jaringan ikat ya, semacam benang-benang yang terjalin di situ yang harus kuat dan pembuluh darah di situ nggak boleh sembarangan kemasukan eh, sesuatu ya, termasuk bakteri dan virus nggak boleh masuk. Nah, ada bakteri yang dia harus melapisi ya usus kita. Namanya Bifidobacterium longum ya. Nah, bakteri ini terutama pada penderita COVID yang berat yang meninggal kemarin ya, waktu dilakukan otopsi di Wuhan itu dilakukan otopsi gitu ya. Ternyata diketahui yang hilang salah satunya adalah Bifidobacterium longum ya. Kemudian ada bakteri lain yang hilang seperti Lactobacillus juga. Ya, maka kenapa anjurannya pada saat itu dan juga pada protokol penanganan COVID pada saat itu adalah dengan eh, probiotik ya, dengan probiotik yang mengandung Bifidobacterium longum ya, kemudian dengan probiotik yang mengandung Lactobacillus ya. Ada yang mengkombinasikannya dengan serat pangan, ada yang tidak. Nah, lalu juga fungsi dari usus ya, fungsi dari usus kemampuannya mencerna ya, karena makanan yang masuk dalam tubuh kita itu tidak semuanya bisa dicerna oleh lambung ya. Ada banyak serat yang tidak bisa dicerna, akhirnya di dalam usus itu akan difermentasi ya. Jadi usus itu semacam komposter ya. Ibu-ibu di sini ada yang mengkompos sampah? Ya, kalau ada yang mengkompos sampah, maka kita tahu bahwa komposter itu ada komposter aerob, ada anaerob. Nah, usus kita ini adalah komposter anaerob ya, di mana di situ yang dominan adalah bakteri-bakteri anaerob dan tentunya akan menimbulkan efek ya, berupa gas-gas seperti halnya kalau kita mengkompos sampah ya, gas-gas yang kita bau sebagai kentut ya, H2S misalnya. H2S itu eh, dia racun saraf ya. Maka kalau bakteri kita berkurang, hati-hati, itu sarafnya bisa kena gara-gara kentut kita banyak mengandung H2S. Ya, semakin berbau kentut kita, semakin dia banyak mengandung H2S. Ya, makanya kalau pengen tahu sistem pencernaan kita baik apa tidak, salah satunya adalah dari bau kentut. Ya, coba dibau kentutnya, apakah bau atau tidak? Kalau tidak bau berarti sehat. Ya, nah eh, kemudian di sana ada sistem imun. Nah, sistem imun di dalam usus inilah yang sangat berperan dalam menjaga keseimbangan sistem imun di luar usus. Ya, walaupun ada sistem imun di luar usus seperti misalnya di hidung kita juga ada, di mulut kita juga ada gitu ya, di paru-paru kita ada. Tapi dari usus ini sangat mempengaruhi ya. Karena keseimbangan sinyal-sinyal itu salah satunya usus yang menentukan. Nah, lalu juga mood kita ya, emosi kita itu dipengaruhi oleh usus. Apa yang kita konsumsi, kemudian bakteri-bakteri usus kita itu akan mempengaruhi emosi negatif dan emosi positif kita. Dan itu bisa kita modifikasi dengan makanan yang kita makan. Misalnya nih, kita sedang sedih, makan apa supaya kita jadi gembira, itu bisa ya. Oh, coba makan dengan makanan yang membuat moodnya naik gitu ya, makan pisang yang banyak mengandung triptofan ya, kemudian coklat misalnya ya, itu termasuk yang menaikkan mood ya, termasuk karbohidrat itu sebenarnya menaikkan mood. Makanya kenapa orang stres ya itu pengennya ngemil yang manis-manis ya, karena yang manis ini yang paling instan untuk meningkatkan mood ya, walaupun nggak sehat ya. Nah, jadi di dalam usus kita ini ada yang namanya neuroendocrine system yang dia akan mempengaruhi otak. Ya, karena sebenarnya emosi itu lebih ke otak kan ya. Nah, lalu gerak dari usus itu. Ya, makanya kenapa orang yang berbaring terus itu juga nggak baik, nggak sehat. Kita makan makanan yang sehat, tapi kita kurang gerak, itu juga berbahaya. Ya, maka
gerak usus itu harus dijaga motilitasnya, dan gerak usus itu bisa diketahui sehat tidaknya apabila BAB kita lancar. Paling tidak tiap hari 1 kali sehari dan rutin biasanya ya. Ada periodenya misalnya kalau kalau pagi hari kita bangun harusnya kita BAB, atau mau tidur kita BAB, itu akan lebih baik lagi karena pada saat-saat itu harusnya detoksifikasi melalui BAB itu terjadi. Nah, makanan-makanan yang superfood tadi kerjanya memperbaiki terutama ekosistem dan juga memperbaiki pada usus kita, ya. Nah, lalu faktor yang lain tentunya ada, ya, faktor yang lain di sini ada genetik, ya, environment, ada diet, lifestyle, hormon, industri, di mana genetik ini nggak bisa diudak-udak ya. Genetik itu semacam takdir yang tidak bisa diubah, ya. Belum ada orang yang bisa mengubah genetik. Ya, walaupun katanya ada, ya, ada ilmuwan yang bisa mengedit gen. Nah, lalu lingkungan, ya, maka kita mengkonsumsi makanan superfood, lingkungan kita juga harus kita modifikasi supaya baik. Hindari asap rokok, ya, karena asap rokok ini termasuk yang dia melemahkan sistem imun, ya. Kalau bisa berhenti merokok. Lalu jauhi polusi, ya. Kalau misalnya kita hidup di kota, kita ciptakan ruang-ruang hijau yang menyaring udara. Ya, misalnya di teras nih ya, taruhlah pot-pot bunga yang dia bersifat menyaring udara di situ ya. Bunga-bunga yang bisa membersihkan udara-udara seperti misalnya polihidrokarbon, polisiklik hidrokarbon, ya, benzen, kemudian formaldehid dan sebagainya ya. Dengan misalnya bunga-bunga seperti lidah mertua ya, kemudian apa spider plant atau yang lainnya misalnya lidah buaya begitu ya. Di rumah juga bisa ditaruh seperti itu ya. Jadi eh, jangan hanya memodifikasi apa yang dalam tubuh kita ya. Nah, lalu diet. Nah, ini dia ya. Kita membutuhkan makanan-makanan fungsional yang apalagi kalau kita hidup di kota ya, kota yang udah banyak polusi, kita kerja juga dari pagi sampai malam misalnya ya, kurang tidur kadang ya, atau makanan kita bukan makanan rumahan ya, jadi kita seringnya jajan di luar, kita nggak bisa mengontrol makanan kita seperti halnya kalau kita memasak sendiri misalnya. Nah, lalu lifestyle. Nah, lifestyle ini termasuk pola kerja ya, pola kerja kita, kemudian olahraga kita, kemudian eh, pola interaksi kita dengan orang lain ya. Lalu hormon, hormon baik itu yang kita ketahui berupa asupan dari obat misalnya atau dari yang tidak kita ketahui sumbernya ya. Seperti kosmetik ya, kadang kita mikir kosmetik untuk mempercantik diri gitu ya. Padahal dalam kosmetik itu ada beberapa zat yang dia bersifat memodifikasi hormon sehingga dia bisa merubah hormon kita, terutama estrogen ya. Padahal estrogen ini bisa memodifikasi ekosistem kita. Nah, lalu dari industri ya, dengan adanya penambahan zat warna, zat pengawet gitu ya, perasa dan sebagainya, itu juga akan merubah fungsi-fungsi tubuh kita. Ya, kita bisa kekurangan enzim-enzim yang diperlukan yang dia bersifat anti radikal bebas ketika kita terpapar oleh lingkungan yang buruk, diet yang buruk, lifestyle yang buruk, kemudian industri yang kita pakai produk-produknya yang dia juga akan menimbulkan peningkatan radikal bebas dalam tubuh kita. Bahkan dalam lingkungan yang sehat pun ketika kita terpapar misalnya oleh eh, sinar matahari yang terik ya, sekarang cuacanya baru ekstrim sekali nih ya, jadi suhunya tinggi, mataharinya juga terik begitu rasanya ya. Nah, orang-orang yang dia punya bakat genetik tertentu yang menyebabkan dia mudah terkena autoimun, kemudian orang-orang yang mudah terkena kanker kulit misalnya, itu akan berbahaya ya paparan sinar matahari itu. Padahal kita tahu sinar matahari kan sebenarnya juga alami gitu ya.
Tapi ternyata pada orang tertentu juga akan menimbulkan dampak, dan apalagi kalau kita nggak memakai pelindung apapun. Nah, karenanya ya kita perlu menjaga supaya faktor-faktor risiko tadi tidak akan menimbulkan penyakit. Sebentar, saya ganti dulu slide-nya. Apakah sudah berganti? Ya, jadi kondisi sehat, kondisi sakit itu sebetulnya harus apa namanya diseimbangkan oleh adanya keanekaragaman bakteri, terutama di sini bakteri inti, ya. Di situ ada Lactobacillus, ada Bifidobacterium, ya, walaupun di sini banyak macamnya, ya. Nah, kalau tidak terjadi keseimbangan atau bakteri-bakteri inti ini hilang, maka bisa terjadi yang namanya kondisi dysbiosis. Ya, dysbiosis ini penyakitnya banyak sekali. Uh, Kalau dalam usus ini ada inflammatory bowel disease, Crohn disease, ulcerative colitis, lalu irritable bowel syndrome, ya. Ini semua penyakit autoimun, ya, yang menyerang usus. Ya, biasanya gejalanya adalah diare yang kronik. Lalu ada celiac disease, ini juga penyakit yang menyerang usus juga, ya. Lalu ada colorectal cancer, ini juga penyakit yang menyerang usus tapi dia keganasan, ya, kanker, ya. Nah, lalu infeksi. Nah, infeksi ini macam-macam sebetulnya, bukan hanya Clostridium difficile, ya, tapi ada banyak infeksi yang lain tentunya termasuk COVID. Itu sebetulnya uh, akar masalahnya ada dysbiosis di usus. Ya, kita nggak bisa membayangkan, ya, kok bisa, ya. Padahal kan yang terpapar virus di hidung, ya. Tapi kenapa kok dikatakan bahwa yang berat itu berkaitan dengan dysbiosis pada usus, gitu, ya. Nah, lalu yang ekstraintestinal di sini termasuk kegemukan, ya. Kegemukan itu juga penyakit yang disebabkan karena dysbiosis, ya. Lalu diabetes, metabolic syndrome, lalu lupus, ya, alergi, termasuk asma, alergi apapun itu, ya. Lalu penyakit-penyakit psikologis, ya, penyakit-penyakit kejiwaan, ya, yang bahkan kita nggak berpikir, masa iya sih dari usus, gitu, ya. Nah, ternyata ada kaitannya dengan kesehatan usus. Makanya that's why kita butuh usus yang sehat. Nah, makanan yang bersifat memperkuat dinding usus, ya, meningkatkan regenerasi selnya, kemudian melindungi epitelnya, ya, melindungi permukaan mukosanya tadi, itu sangat-sangat diperlukan. Nah, lalu sekarang kita lihat sebentar. Apa sudah terlihat? Sebentar. Ya, makanan fungsional yang superfood itu yang sifatnya gimana sih, gitu, ya? Yang menyehatkan usus itu yang sifatnya bagaimana? Nah, makanan yang menyehatkan usus itu adalah diet yang tinggi serat dan mengandung probiotik. Ini salah satunya saja, ya. Jadi selain nanti makanan yang mengandung banyak zat, ya. Nah, yang bersifat fungsional tadi, ya. Nah, ini di sini kita lihat yang warnanya eh, lebih ke biru toska, ini yang baik, ya. Sedangkan yang warnanya orange ini yang buruk. Ya, kita lihat kalau dia yang orange, yang buruk dulu. Nah, makanan yang buruk itu yang kurang serat, tinggi gula, ini, ya, sugar fructose intake-nya tinggi, lalu lemak, ya, saturated yang tinggi, lalu protein yang terlalu banyak, itu juga nggak baik. Nah,
Kemudian penggunaan antibiotik, penggunaan obat-obat yang mengganggu asam lambung ya. Misalnya nih kita punya gastritis, kita konsumsi obat yang namanya proton pump inhibitor. Itu juga bisa mengganggu ya karena dia akan merubah pH pada lambung. Padahal pH lambung itu sebetulnya harus dijaga keasamannya ya. pH lambung itu sekitar 2 ya asamnya. Nah, kalau kita makanannya seperti itu tadi, akhirnya apa? Serat di dalam usus besar yang namanya SCFA, SCFA ya, short chain fatty acid itu akan diproduksi rendah. Ya padahal SCFA ini sangat penting dalam menjaga sistem imun tadi ya. Kemudian dia juga diperlukan dalam produksi energi sel yang namanya ATP ya. Nah, yang akan meningkat adalah zat-zat yang toksin, yang bersifat toksik ya. Seperti misalnya apa? TMAO. TMAO ini dia biasanya dari makanan-makanan yang tinggi kolin, tinggi protein tadi ya. Trimethyl amine oxide ya, di mana dia akan meningkatkan peradangan ya, terutama pada pembuluh darah kita. Sehingga kalau orang-orang dengan TMAO yang tinggi yang terjadi apa? Dia akan pembuluh darahnya itu akan banyak terbentuk gumpalan-gumpalan darah. Ya, makanya nggak heran pada saat COVID itu banyak orang meninggal ketika diotopsi pembuluh darahnya itu banyak gumpalan-gumpalan darahnya. Ya, karena ternyata TMAO-nya tinggi. Nah, lalu yang lainnya adalah peningkatan lipopolisakarida. Nah, lipopolisakarida ini dari bakteri sebetulnya ya. Jadi ada peningkatan pertumbuhan bakteri-bakteri yang tidak baik ya, sehingga akhirnya lipopolisakarida itu masuk ke pembuluh darah dan ini akan menimbulkan peradangan. Nah, kalau terjadi peradangan yang seperti itu, maka akan meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung, penyakit pembuluh darah seperti stroke gitu ya. Itu termasuk penyakit pembuluh darah ya. Lalu pengerasan pembuluh darah, aterosklerosis, lalu usus yang meradang, akhirnya kita mengalami diare dan sebagainya. Terlalu sensitif dengan sesuatu gitu ya, gampang meradang dan penurunan fungsi kognitif kita ya, mungkin kita jadi gampang lupa, pikun lebih dini padahal umur kita masih muda gitu ya. Nah, selain itu bisa memicu resistensi insulin yang menyebabkan terjadinya diabetes. Lalu juga resiko infeksi ya dan menyebabkan diare, baik diare akut ataupun kronik. Nah, lalu gimana sih dok yang sehat? Nah, yang sehat adalah makanan yang warnanya hijau toska, yang dia kaya dengan serat, ya, lalu kaya dengan probiotik, ya. Dan makanan-makanan yang seperti ini dia akan meningkatkan tadi SCFA, ya, meningkatkan antioksidan, lalu menurunkan zat-zat toksik yang dia bersifat toksin terhadap ginjal kita, ya, namanya indoksil sulfat. Dia juga bisa memperbaiki profil lipid kita, ya. Kemudian menurunkan peradangan yang ada pada usus ataupun di pembuluh darah tadi, ya. Dan dia akan meningkatkan sensitivitas terhadap insulin, menurunkan risiko infeksi. Ya, maka kalau kita sakit-sakitan, yang kita evaluasi pertama adalah apakah makanan kita sehat, ya, apakah usus kita sehat, gitu, ya. Nah, selanjutnya, suplemen makanan fungsional yang mengandung simbiotik ada kalanya kita perlukan, ya, terutama bila kita tidak bisa mendapatkan makanan-makanan berprobiotik yang kayak serat di sekitar kita. Ya, maka misalnya pada saat itu kita harus di rumah sakit nih, ya, kita sulit nih, kita mau nyari makanan yang sehat gitu ya, yang kaya dengan serat, yang mengandung probiotik gitu ya.
Nah, kenapa sih probiotik ya? Probiotik itu meningkatkan, terutama kalau sel imun adalah natural killer, ya. Di mana probiotik itu dia akan merupakan salah satu stimulan yang dia akan eh, apa menstimulasi beberapa sel yang dia bersifat dapat menjaga pertahanan tubuh kita dari eh, apa serangan bakteri, virus dan sebagainya, termasuk pertumbuhan sel kanker. Ya, jadi kalau kita menderita penyakit ya kalau bisa konsumsi banyak makanan eh, fungsional atau superfood ya, dia bisa meningkatkan sistem imun ya atau meregulasi sistem imun kalau kita penyakitnya autoimun gitu ya. Dan dia bersifat antioksidan ya karena pada saat terjadi peradangan, kita mengalami penyakit, itu akan banyak diproduksi radikal bebas. Ya. Nah, probiotik ini ya, dia punya peran apa saja? Ya, contohnya di sini ya. Dia membantu proses pencernaan terkait metabolisme substrat, melawan kolonisasi patogen, termasuk yang produksi vitamin itu sebetulnya juga dengan bantuan probiotik ya. Misal vitamin B ya, lalu vitamin E dan vitamin K ya. Nah, selain itu juga tadi menginduksi sistem imun ya. Nah, yang satu lagi adalah membantu maturasi dan regenerasi sel. Ya, sehingga kalau sel kita matur, regenerasi sel kita baik, usus kita akan menjadi sehat dan sel-sel kita itu nggak menjadi abnormal dan sel-sel kanker itu nggak bisa hidup dalam tubuh kita. Ya. Nah, ini salah satu contoh kandungan-kandungan dalam usus usi yang disebut superfood. Ya, tadi kan saya cerita bahwa makanan yang baik itu adalah makanan yang mengandung serat, ya, mengandung zat-zat yang dia bersifat fungsional, ya, mudah diabsorpsi dan dia bisa mempengaruhi fungsi sel, gitu ya, dan mengandung bakteri baik. Nah, kita lihat di sini ada 9 kandungan bahan aktif ya, yang berfungsi sebagai antioksidan. Ya, contohnya di sini adalah L-glutation. Ya, L-glutation ini sebetulnya dalam tubuh kita banyak diproduksi, terutama pada sel hati. Ya, kan tapi pada orang-orang yang sel hatinya sudah rusak, ya, atau dia sering terpapar oleh zat-zat toksik, maka L-glutation ini akan rendah. Ya, maka kita membutuhkan asupan L-glutation dari luar. Nah, lalu di sini ada superfood yang lain yang akan menguatkan juga usus tadi. Ya, kita lihat di sini ada eh, kiwi, ya, kiwi ekstrak, ya, lalu ada pineapple ekstrak, kolagen, ya, di mana diketahui bahwa baik itu kiwi, ya, kemudian kolagen dan pineapple ekstrak, ya, terutama enzimnya namanya bromelain, itu dia bisa menguatkan dinding usus. Ya. Lalu di sini ada lagi resveratrol. Resveratrol ini juga bersifat selain dia antioksidan, dia juga dia punya sifat eh, memperlambat produksi sel-sel tumor, ya, melindungi jantung, mencegah diabetes, meningkatkan aliran darah, mengencerkan darah begitu ya. Kemudian meringankan nyeri sendi dan melindungi otak, ya. Nah, untuk kolagen nih yang terutama yang sudah usianya lanjut, ini penting juga karena pada orang yang usia lanjut ya kulitnya itu kan mudah keriput ya maka adanya suplementasi kolagen itu akan membantu kita untuk memproduksi kolagen menggantikan kolagen-kolagen yang ada di tubuh kita. Nah, lalu untuk regenerasi sel di sini kita punya yang namanya salmon DNA. Nah, di mana salmon DNA ini merupakan bagian dari asam nukleik
nukleotida dari apa salmon jantan, ya salmon jantan itu dia punya bagian di dalam eh, testisnya begitu yang dia memproduksi yang namanya salmon milk. Dan kandungan dari salmon milk ini diketahui selain kaya dengan mineral gitu ya, dia juga eh, mengandung peptida-peptida yang dapat memicu regenerasi sel pada manusia. Kita butuh mineral, ya kenapa? Karena dalam absorpsi seperti dalam metabolisme seperti vitamin D misalnya, ya kita membutuhkan magnesium misalnya, ya untuk masuk ke dalam sel, ya untuk mengaktifkan vitamin D itu. Nah lalu kita juga membutuhkan beberapa mineral seperti selenium, ya zinc yang ada pada banyak apa peptida termasuk pada salmon ini. Nah, yang lainnya di sini adalah makanan superfood yang berasal dari takara kombu. Ya, takara kombu ini di sini berupa alga, semacam rumput-rumput di laut gitu ya, yang dia mempunyai sifat mudah masuk ke dalam sel dan bisa membawa zat-zat aktif yang lainnya masuk ke dalam sel, ya, sehingga pengembangannya ini banyak digunakan untuk terapi kanker yang berupa terapi targeted dan juga untuk infeksi-infeksi seperti misalnya pada kasus COVID itu ya, itu termasuk juga dia punya efek yang memblok virus untuk masuk. Kemudian bakteri tadi ya, bakteri di sini ada dua macam ya, Bifidobacterium melongo dan juga lactic acid bacteria. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan, keduanya merupakan core dari bakteri baik kita. Di mana Bifidobacterium longum ini dia bersifat menempel pada permukaan usus ya, melindungi permukaan usus kita dari paparan bakteri-bakteri yang lain yang tidak boleh nempel ya. Lalu laktik aksid bakteria yang akan membantu mencerna serat-serat pangan yang tidak tercerna, mengubahnya menjadi SCFA tadi ya. Nah, jadi luar biasa sekali di sini kita mempunyai banyak kandungan superfood yang dia bermanfaat untuk banyak fungsi sel dalam tubuh kita, mengaktifkan fungsi sel tubuh kita dan menjaga bukan hanya tadi ekosistem bakteri, tapi juga kesehatan usus dan bahkan juga otak, bahkan juga jantung, ya karena dalam tubuh kita ini sebetulnya ada beberapa otak, ya bukan hanya otak yang ada di kepala kita, ya. Usus kita itu adalah otak kedua, jantung kita itu adalah otak yang ketiga, dan yang keempat itu sebenarnya kulit. Ya, maka sampai ada istilah yang mengatakan your skin run your brain. Ya, kalau kulit kita sehat, maka otak kita juga sehat. Ya, kalau ada orang yang sakit mental, maka perhatikan kulitnya. Ya, kemudian perhatikan perutnya. Ya, perhatikan kesehatan jantungnya. Ya, karena nggak cuma otaknya yang harus kita periksa, ya, tapi faktor-faktor lain yang mempengaruhi otak. Makanya itu pentingnya juga kita menjaga kesehatan kulit ya dengan produk-produk yang mengandung mikrobiom dan juga ramah terhadap mikrobiom kita. Termasuk sabun ya, sabun kita harus hati-hati juga ya karena itu juga akan mempengaruhi. Ya. Selanjutnya, nah ini sekilas tentang ikan salmon. Mengapa ikan salmon itu istimewa? Ya, ikan salmon apalagi yang liar ya, yang ada di Hokkaido ya, kemudian mungkin di Norwegia juga ya, karena ikan salmon itu berenangnya sampai ke sana mungkin ya. Nah, salmon itu selain dia punya sifat biologis yang baik gitu ya, dia juga
mempunyai kandungan-kandungan yang sangat mirip dengan manusia. Bahkan kemiripannya itu lebih besar dibandingkan babi. Ya, itulah mengapa sekarang dalam pengembangan transplantasi organ pun ya, yang digunakan itu adalah salmon, bukan babi. Ya, kalau kita mau mencari tahu tentang teknologi pengembangan transplantasi organ yang eh, apa halal gitu ya, itu salah satunya adalah dari ikan salmon. Nah, dari kepalanya sampai ke ekornya itu bermanfaat ya. Di sini kita lihat kepala ya, ada taurin ya, ada somatotropik hormonnya. Lalu kalau kita makan gulai kepala ikan salmon itu banyak manfaatnya. Ya, termasuk di sini kartilagonya ya, yang klunyur-klunyur ya, di apa bibirnya ya. Lalu di sini banyak mengandung kondroitin, kolagen, dan hyaluronik asid ya. Lalu jantungnya itu juga banyak kandungan elastin ya. Kemudian dagingnya sendiri itu banyak mengandung anserin, astaxanthin, amino asid, vitamin D ya. Jadi nggak perlu konsumsi vitamin D tambahan kalau kita makan ikan salmon ya. Nah, lalu ada pada ususnya juga ya amino asid. Lalu tulang belakangnya ada kalsium, fosfor. Kemudian di telurnya itu ada DHA, EPA, vitamin E, amino asid ya. Lalu di kulitnya itu ada kolagen. Lalu di susu salmon itu sebenarnya dari maninya ikan salmon jantan ya, salmon milk itu banyak terkandung nukleik asid dan tentunya mineral-mineral yang ada dalamnya. Lalu lemaknya sendiri itu banyak mengandung DHA dan EPA. Jadi lemak yang baik ya. Nah, kemudian nah ini tadi pada Takara kombu ya, di mana di sini zat aktifnya yang namanya fucoidan. Nah, fucoidan ini sekarang dipakai sebagai salah satu superfood yang digunakan untuk terapi ya, untuk obat. Pengobatan apa? Contohnya di sini adalah anti kanker. Ya, di mana fucoidan ini dia akan melapisi eh, apa zat aktif dari suatu obat ya, dan dia bersifat anti kanker. Jadi ini merupakan teknologi nano ya. Jadi kalau kita mengkonsumsi Takara kombu ya sebetulnya teknologinya nano ya. Dia merupakan teknologi yang dia bersifat mampu menembus sel dan bersifat selektif ya, masuk ke dalam sel untuk membunuh bila di situ ada kanker gitu ya, membunuh sel kanker, kemudian juga digunakan untuk membawa zat aktif yang dia bersifat menuju ke sasarannya. Nah, lalu ini kiwi ya, contohnya di sini dia memperbaiki jantung, memperbaiki pencernaan ya. Kalau kita untuk diet ya, kita bisa juga untuk uh, weight loss ya, untuk mengurangi berat badan ya, untuk kesehatan jantung, untuk balance keasaman tubuh karena sebenarnya tubuh kita menjadi lebih rentan untuk sakit itu salah satunya ketika asam tubuh kita. Bukan lambungnya yang asam, tapi eh, cairan tubuh kita yang lain itu asam gitu ya. Nah, lalu dia untuk anti hipertensi juga ya sifatnya ya, mencegah kerusakan DNA, detoksifikasi ya, kemudian untuk kesehatan mata ya, untuk membantu mencegah kebutaan ya, karena kalau ada macular degeneration itu menyebabkan kebutaan. Nah, lalu juga bagus untuk eh, pengobatan kanker. Nah, ini eh, kebaikan dari nanas ya. Dia membantu menjaga kesehatan mulut, mata, meningkatkan sistem imun, nyeri sendi ya. Jadi kalau kita
Saya mau nih bikin jus nanas untuk anti radang gitu ya. Bikinlah terutama dari bukan hanya buahnya, tapi juga bonggol dalamnya yang biasanya kita buang. Ya. Nah, lalu untuk radang sendi dan otot, penyembuhan luka, mencegah infeksi gitu ya, mengurangi kepikunan. Nah, ya, jadi kalau kita mengkonsumsi usukushi, ya kita dapat kebaikan nanas seperti ini. Ya. Nah, di sini juga dia mencegah konstipasi. Tadi kan salah satu penentu kesehatan usus adalah dari gerakan ususnya kan. Nah, konstipasi itu menunjukkan gerakan usus yang berkurang. Nah, nanas ini termasuk buah yang dia meningkatkan gerakan usus sehingga BAB kita jadi lancar. Jadi kalau misalnya kita BAB-nya susah, nah untuk mempermudah ya selain mungkin buah lain ya pepaya misalnya gitu ya, itu bisa dengan nanas. Dan ini juga bisa meredakan peradangan kronik seperti tadi yang namanya irritable bowel syndrome yang terjadi karena autoimun ya. Ya, apa sebentar. Nah, jadi itulah pentingnya kita mengkonsumsi superfood. Contohnya tadi usukushi ya, walaupun subarashi juga ada ya. Nanti subarashi kandungannya tentu ada yang berbeda ya. Ada yang berbeda itu contohnya kalau usukushi itu berasal dari salmon jantan, kalau yang subarashi dari salmon betina ya dari telurnya. Kemudian ada tambahan juga dari peptida ikan yang lain ya, dan juga dari ikan sardin ya, dan juga ada kandungan yang lain seperti misalnya dari uh, fluid flow. Fluid flow itu dari ekstrak tomat, tapi tomat yang dari sel punca ya, sel punca dari sel tomatnya. Nah, jadi kenapa sih kita butuh seperti itu? Tubuh kita itu ada dinamikanya. Eh, dari saat kita bayi sampai kita tua, ya, kita akan semakin menurun ya fungsi tubuhnya dan juga ekosistem kita akan semakin menurun. Nah, untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi, penurunan apa namanya ekosistem tadi, itu banyak metode sebetulnya. Ya, tergantung dari tingkat penurunan dan gangguan yang kita alami. Ya, kalau dari apa penelitian itu bisa dengan cara mengkonsumsi suplemen probiotik, prebiotik gitu ya. Lifestyle kita yang harus kita sesuaikan. Lalu ada modifikasi diet. Ya, jadi walaupun kita sudah mengkonsumsi superfood, ya tetap kita harus menjaga lifestyle ya, dieteri kita, makanan kita, ya terutama dia harus kaya dengan sayur dan buah ya. Kemudian eh, adanya ecological engineering ya, perubahan lingkungan hidup tadi. Ya. Jadi kita harus mulai berpikir kembali ke alam. Di kota, kalau kita punya sedikit tanah atau sedikit ruang lah, nggak usah pakai tanah gitu ya. Kita bisa bertanam sebetulnya. Ya, maka usahakan tadi menambah ruang-ruang hijau di rumah kita. Ya, lalu yang lainnya di sini eh, yang paling advance teknologinya adalah dengan transplantasi. Eh, bukan organ ya, tapi dari ekosistem pada feses kita, dari feses orang yang sehat gitu ya, ditransplantasikan ke dalam usus kita ya dengan seperti halnya kalau kita di kemoterapi karena misalnya leukemia gitu ya, dengan cara di ekosistem kita itu dibunuh dulu baru dimasukkan ekosistem yang baru namanya fecal transplant. Nah, lalu juga dengan yang paling invasif tentunya nggak disukai ya, yang namanya bariatric surgery ya. Tapi ini biasanya pada kasus-kasus yang tertentu ya, dan ini ada efek sampingnya. Nah, maka kalau kita bisa
melakukannya dengan sesuatu yang tanpa risiko ya, harganya lebih murah ya. Gunakanlah yang tanpa risiko dan lebih murah ya. Nah, ini beberapa contoh yang bisa saya sampaikan. Kemudian sebentar. Ini yang selalu saya ingatkan ya. Pilihlah makanan yang meningkatkan diversitas mikrobiom khusus ya. Misalnya kita harus jajan ya, selalu ingat ya bahwa makanan yang berserat itu penting. Makanan yang berserat contohnya adalah sayur dan buah tadi. Maka kalau kita pilih restoran pun carilah yang dia menyajikan salad-salad yang segar, yang organik gitu ya. Ya walaupun kelihatannya mahal, tapi lebih baik daripada misalnya eh, makanan junk food yang merusak kesehatan khusus sehingga kita nanti pulang-pulang sakit gitu ya. Kalau di perjalanan pilihlah yang sehat-sehat ya. Nah, lalu ini piramidanya ya. Jadi kita lihat di sini yang paling banyak yang harus kita konsumsi adalah sayur dan buah ya. Kalau bisa 5 sampai 7 macam. Lalu ikan ya, termasuk ikan salmon tadi ya. Nah, baru kemudian unggas ya, produk-produk turunannya seperti telur, susu ya, yogurt, keju. Susu saya anjurkan yang dia sudah difermentasi ya. Jadi secara alamiah ya sebetulnya kita bisa mencari apa namanya bakteri-bakteri baik itu dari produk fermentasi, termasuk tempe ya, tahu, kimchi ya, yogurt. Yogurt ini juga ada pada Subarasi ya. Jadi kita bisa cari kalau misalnya kita susah ya itu dari Subarasi itu. Nah, lalu eh, yang yang pada puncaknya yang sedikit sekali kita boleh konsumsi adalah daging merah terutama ya, dan juga makanan-makanan yang manis yang bergula. Kalau bisa gunakan gula yang glycemic index-nya dia rendah, yaitu gula-gula contohnya gula merah, stevia ya, kemudian gula yang belum terafinasi ya. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kita bisa lanjutkan dengan pertanyaan. Ya. Sudah ada yang bertanya. Ini saya scroll dulu ya. Dari Ibu Nurila ya, Ibu Nurila menyampaikan bahwa ada orang yang sakit jantung baru pasang ring. Terus coba USU dan SOP, dia merasa baikan, tapi di kepalanya itu seperti ada yang jalan-jalan. Terus kepalanya panas. Wah, ini kok susah ya menjelaskannya ya. Biasanya kalau eh, ada yang jalan-jalan, harus ditanya nih yang jalan-jalan ini rasanya nyeri atau tidak? Ya, nyeri atau tidak. Yang kedua, eh, dari mana ke mana, ya. Kemudian di mana saja dirasakan, itu penting. Ya, kalau dia bisa nunjukin, suruh nunjukin. Ya, karena kalau kita bicara berjalan-jalan itu sulit ya kita definisikan itu seperti apa ya secara medis ya, karena ada yang seperti itu tuh ada kaitannya sama bekuan darah yang terbawa aliran darah dan biasanya nyeri ya rasanya ya, nyeri dan tergantung di mana dia menyumbat. Kalau menyumbatnya itu di kaki misalnya, maka nyeri itu akan terasa di kaki. Ya namanya
deep venous thrombosis, yaitu namanya trombosis. Nah, kalau di kepala biasanya bukan panas yang dirasakan ya, akan tetapi nyeri kepala ya. Nyeri kepala atau justru kalau dia sumbatan gitu ya, menyumbat itu vertigo, hilang rasa, kelemahan anggota badan, seperti terkena stroke ya. Stroke kan ada dua, stroke hemoragik, stroke yang apa namanya non hemoragik yang perdarahan dan non perdarahan ya. Kalau yang perdarahan itu gejalanya biasanya nyeri kepala hebat ya. Jadi nyeri kepala yang dia itu seperti nggak bisa diringankan dengan apapun gitu ya. Dan biasanya orang itu akan muntah ya, muntahnya nyemprot. Mungkin habis itu dia penurunan kesadaran, kejang-kejang gitu ya. Karena adanya perdarahan di dalam otaknya. Nah, kalau yang stroke yang non hemoragik biasanya dia nggak seperti itu ya. Biasanya vertigo atau tahu-tahu jatuh ya, lemah salah satu anggota tubuh, hilang rasa dan sebagainya. Ya, kalau berjalan-jalan terus kepala panas itu kok agak susah ya. Jadi eh, mungkin perlu ditanya lebih lanjut ini ya Ibu Nurila ya, bagaimana gejala yang dirasakan. Eh, Kalau migrain itu biasanya ada gejala semacam nyut-nyut ya, nyerinya itu berdenyut ya. Eh, dan mungkin ada semacam gangguan pandangan ya, dia lebih peka terhadap cahaya gitu ya. Nah, itu migrain biasanya ya. Jadi definisi sesuatu yang berjalan di kepala ini memang harus ditanyakan lagi ya. Nah, lalu kemungkinan apakah ini berkaitan dengan usus dan subah? Saya kira kok tidak berkaitan ya, karena usus dan subah itu kerjanya di dalam usus ya. Kemudian sistem imun kita yang dia pengaruhi dan perbaikan selnya ya, tidak mempengaruhi hingga seperti tadi ya. Kecuali kalau dia alergi pada ikan, mungkin kadang efek alergi itu akan muncul seperti gatal-gatal atau gejala-gejala alergi yang mungkin eh, juga umumnya dia dapat setelah dia mengkonsumsi ikan yang lain. Ya, akan tapi Subarashi dan usukushi sendiri peptida ikannya itu sebetulnya kadarnya mungkin nggak signifikan ya kalau dia apalagi dosisnya mungkin hanya sedikit ya. Maka kalau ada kondisi seperti ini ya mungkin coba kita evaluasi, kita hentikan dulu, nanti diulang lagi dengan dosis rendah gitu ya. Beberapa kali kita lihat efeknya ya, terus kita coba lagi karena kalau kita alergi untuk membuat kita tidak alergi itu sebetulnya caranya mudah ya, dengan mengulangnya berapa kali dengan dosis yang rendah. Dengan cara seperti itu akhirnya alerginya akan ditekan ya, karena efek manfaat dari Subarashi dan usukushi ini lebih besar ya daripada efek dari alergi itu sendiri ya. Apalagi kalau kita punya penyakit-penyakit yang berat misalnya, ya, misalnya seperti cancer dan sebagainya. Ya. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, sebentar. Eh, ini kok saya kursornya nggak bisa jalan ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Nevi ya tentang penderita kanker yang dalam fase kemoterapi mengkonsumsi Utsukushi ya. Sampai sekarang 2 tahun pasca kemoterapi. Ya, eh, ini maksudnya pertanyaannya tentang apa ini ya? Sebentar, saya cerna dulu pertanyaannya. Mungkin hanya ingin memberikan testimoni ya tentang bahwa sampai sekarang
beliau masih kemo dan juga mengkonsumsi superfood. Ya, baik. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan ketika kita menjalani kemo sembari mengkonsumsi superfood. Ya, justru diharapkan superfood yang tadi kandungannya kan kita sudah lihat ya, ada ekstrak buahnya ya, kemudian ada peptida dari salmon ya, kemudian ada tara-tara kombu, itu justru bersifat sinergi ya, akan membantu kesembuhan dan juga mengurangi efek samping dari kemoterapi ya. Jadi mungkin bisa di-share nih ya Ibu Nevi, bagaimana dalam menjalankan kemoterapi itu sembari mengkonsumsi sukusi, apakah ada gejala-gejala kemo, efek samping kemo yang berkurang atau bagaimana nanti ya. Nah, lalu mengenai pertanyaan Pak Indro ini. Pak Indro bertanya tentang Pak Indro P. Rekso Darmojo ya, bertanya tentang apakah penjelasan saya tadi eh, menegaskan pentingnya mengkonsumsi suba dan uju secara bersamaan gitu ya. Nah, penting kita perhatikan ya bahwa suba dan usu itu kandungannya berbeda dan eh, berasal dari salmon yang satunya jantan, satunya betina ya. Nah, kalau kita bicara salmon meat itu dia jantan ya, dari usukusi itu jantan, dan efeknya tentunya lebih meningkatkan ke arah jantan ya, ke arah jantan. Jadi maka penyeimbangnya adalah kalau kita perempuan ya kita konsumsi subarasi ya, karena subarasi ini menyeimbangkan ke arah estrogen. Jadi sebisa mungkin memang dua-duanya dikonsumsi ya, sebisa mungkin ya, karena eh, ada efek hormonal yang mungkin akan terpengaruh ya, dan juga berkaitan dengan fase ya penyembuhan ya, mungkin ya, kalau kita cancer sebaiknya usukusi yang banyak ya. Nanti kalau sudah mulai penyembuhan ya subarasinya tambah gitu ya. Dan tergantung juga jenis kansernya. Kalau kanker-kanker yang sensitif sekali dengan hormon, kita perlu perhatikan eh, dampaknya. Apalagi kalau hasil misalnya kayak kayak hormon ERPR ya, pemeriksaan ERPR estrogennya. Ya, estrogen ini eh, dia mungkin pada orang yang sangat sensitif ya, dengan hanya sedikit dosis paparan melalui kulit misalnya karena kosmetik ya, atau karena eh, makanan yang dia makan itu mungkin akan berpengaruh. Maka tetap harus apa kita perhatikan, kita monitor ya, walaupun belum ada kasus yang dilaporkan berkaitan dengan eh, dampak penggunaan seperti salmonella ini pada, terutama dari betina gitu ya, pada pertumbuhan dari kanker-kanker yang bersifat peka terhadap hormon ya. Jadi kalau kita memang mau hati-hati ya usukusi dulu ya. Nanti kalau sudah dinyatakan negatif kankernya, coba barengi dengan subarasi karena itu akan menyeimbangkan hormon kita. Nah, lalu tentang bagaimana apakah dia mencegah relapsnya kanker gitu ya. Sebetulnya penelitian yang spesifik itu belum ada ya, akan tetapi eh, kalau melihat kandungannya yang sudah banyak diteliti juga, probiotik misalnya, ya probiotik itu banyak penelitian yang menyebutkan dia membantu mencegah kekambuhan pada kanker, ya. Belum lagi kalau di situ ada resveratrol, ya ada tadi zat-zat yang bersifat anti kanker, ya. Dengan demikian kita asumsikan bahwa kalau memang itu sudah diteliti kandungan-kandungan itu dan itu ada pada usukusi dan subarasi, maka kemungkinan besar ya ini pun akan berdampak seperti itu, gitu ya.
Ya walaupun memang dibutuhkan penelitian lebih lanjut ya. Sayangnya belum ada penelitian tentang itu. Oh ya, tadi Bu Nevi menyampaikan, mengklarifikasi bahwa memang betul keluhan efek kemo banyak berkurang setelah mengkonsumsi usukusi ya walaupun dalam masa kemoterapi. Ya, jadi membuktikan bahwa sebetulnya efek usukusi itu justru akan membantu penyembuhan ya. Ini ada pertanyaan juga dari Ibu Rika. Ibu Rika Laudia untuk anaknya ya, anak usia 5 tahun ya. Takarannya bagaimana? Ya, baik. Eh, Anak-anak ya dalam masa pertumbuhan ekosistemnya, terutama 2 tahun pertama kehidupan, itu penting sekali menjaga kesehatan usus dan ekosistemnya. Nah, pada anak yang balita, ya tentunya dosanya disesuaikan, ya. Kita beri biasanya eh, 1/4 dosis dari orang tua, ya. Walaupun sebetulnya ada takaran per kilogram berat badan, ya. Tapi untuk mudahnya lah ya 1/4 dosis dari dosis orang tua. Kemudian ada yang bertanya lagi tentang sebentar saya scroll dulu ya. Eh ini ibu apa bapak nih ya? Ibu baby, baby masih anak-anak mungkin ya. Eh oh suami ya, bertanya tentang suami berarti perempuan. Ya, suami saya konsumsi UTSU dan SUBA rutin sudah 10 bulan. Tapi rutinnya nggak satu set. Ya kadang UTSU saja atau SUBA saja. Karena selama ini kolesterolnya lumayan tinggi dan cenderung kekentalan darah. Asam urat juga begitu. Tapi hasil konsumsi setelah konsumsi UTSU dan SUBA, hasil lab sebentar. Nyekrolnya nih. Hasil labnya itu kemarin bagus. Bukan tapi dong kalau gitu. Tapi itu biasanya kalau hasilnya jelek ya. Ini hasilnya bagus. Tapi gula darah sesudah makan jadi 203. Gula darah puasa 90. Itu kenapa ya, Dok? Ya, jadi eh, gula darah sesudah makan 203 itu sebetulnya eh, normalnya yaitu sekitar kurang dari 200 kan hanya hanya sedikit ya ininya ya, hanya kenaikannya sedikit ya. Tidak masalah sebetulnya ya. Gula darah puasa 90 itu masih dalam rentang yang eh, dianggap toleran ya karena puasa ya. Karena yang perlu kita hati-hati itu kalau gula darah sekitar 60 sampai 70, segera batalkan puasa ya. Nah, gula darah yang rendah ketika puasa, coba evaluasi dulu nih. Kita makan sahurnya bagaimana ya? Lalu kecukupan makan ketika berbuka puasa bagaimana? Ya karena itu tentu ada pengaruhnya. Makanya nggak cuma kita melihat dari superfood yang kita konsumsi, tetap kita harus makan ya, sesuai dengan kalori yang kita butuhkan. Ya, jadi jangan berpikir, wah kalau sudah konsumsi usus dan subang nggak perlu deh makan nasi, nggak perlu makan sayur dan buah, jangan begitu. Ya tetap harus ada pola makan yang normal sesuai kalori yang kita butuhkan. Karena kita itu butuh kalori gitu ya, dan sumber kalori kita itu dari eh, makanan yang kita konsumsi. Yang prinsipnya adalah tadi perbanyak sayur dan buah, kemudian ikan ya, nasi itu ya porsinya hampir sama lah dengan lauk ikannya ya gitu.
kemudian yang banyak tentunya sayur dan buah seratnya, ya. Nah, eh, gula darah puasa yang rendah ini perlu juga dilihat kondisi umum kita, ya. Ada nggak tanda-tanda hipoglikemi waktu itu? Hipoglikemi itu kalau nggak segera kita tangani berat loh, karena ada sel-sel otak yang kalau kita lewat dari 5 menit saja kekurangan glukosa darah dan oksigen katanya ya, itu akan menyebabkan akhirnya sel itu mati. Ya maka pertolongan pertama pada hipoglikemi adalah minum yang manis-manis. Ya makanya kenapa kalau berbuka puasa itu suruh makan yang manis-manis, minum yang manis-manis ya karena supaya segera meningkat glukosa darahnya. Nah, maka ketika puasa ingat sahur harus ya kalau bisa sahur walaupun hanya dengan seteguk air ya. Dan sebisa mungkin penuhi kebutuhan cairan ya selama kita puasa ya. Kemudian selama kita nanti pada saat kita dibolehkan makan, nah itu kesempatan kita untuk memenuhi kebutuhan kalori kita ya. Itu jadi puasa harus sehat. Ada yang bertanya Ibu Maria nih ya. Ibu Maria Justina Siringgo-ringgo. Ya, baik. Bertanya tentang asam lambung. Asam lambung, sebentar nih. Saya tuh laptopnya ganti nih, jadi nggak bisa melakukan scrolling dengan baik. Ibu Maria bertanya tentang, Dok, saya mau nanya asam lambung sampai membuat air liur berbuih. Kenapa ya, Dok? Ya, sebetulnya kalau kita bicara air liur, ya air liur itu produksinya dipengaruhi oleh kecukupan air putih kita juga ya. Maka kalau kita kurang air putih tentu produksi air liur juga menjadi kurang. Ya, kemudian air liur ini eh, berbuih artinya sebenarnya dia mengandung protein ya. Kalau kaitannya sama asam lambung ya, asam lambung yang dia naik ya, itu menyebabkan iritasi ya. Nah, iritasi pada eh, kerongkongan kita itu akan menimbulkan peradangan yang akan memicu sel-sel apa imun kita itu ke arah permukaan dan itu akan meningkatkan produksi dari pengeluaran dari lendir ya, kemudian pengeluaran dari apa beberapa zat aktif termasuk enzim dan lain-lain ya. Kemudian yang namanya sinyal-sinyal sitokin, nah itu akan dikeluarkan dan itu akan mempengaruhi juga ke arah air liur ya. Makanya kalau asam lambung ya kita harus segera mengobati ya, mengobati. Karena kalau dibiarkan peradangannya ya itu akan menyebabkan iritasi yang kronik ya, iritasi yang kronik yang akan mempengaruhi kerongkongan ya dan merubah permukaan selnya dan itu berbahaya ya. Nah, dulu pernah kita bahas ya tentang asam lambung, hindari makanan-makanan yang eh, mengandung gas ya, yang memproduksi gas ya, terutama misalnya eh, sayur-sayur seperti sawi ya, kol, kacang-kacangan ya, yang membuat kita kentut-kentut itu seringnya ya. Nah, kemudian ya pokoknya bahasa perut kita itu kita harus menyadari, oh ini kok habis makan ini kayaknya ini deh jadi diare. Oh habis ini kok rasanya jadi ngentut terus, jadi perutnya kembung ya. Jangan makan itu. Termasuk bumbu-bumbu yang menyengat ya. Kemudian yang pedes-pedes itu jangan dulu ya. Perbanyak yang bersifat mendinginkan, ya, mendinginkan lambung. Contohnya apa? Cincau ya, kemudian lidah buaya. Kalau dari minyak-minyakan itu ada minyak
habatus sauda, minyak zaitun ya. Kalau orang Indonesia ya minyak PCO. Kemudian eh, apa namanya? Kolak pisang ya. Kita kadang mikir ah kolak pisang kok bisa sih meredakan asam lambung ya? Kolak pisang itu kalau kita bikin kolak pisang yang tanpa santan ya, kita akan menambahkan apa? Cengkeh, kayu manis, yang di mana pada cengkeh dan kayu manis itu ada kandungan yang bersifat anti radang ya, dan dia mendinginkan lambung. Termasuk pisangnya sendiri. Selama ini kalau kita mahnya kambuh gitu ya atau asam lambungnya naik, yang kita konsumsi apa? Obat mah. Ya, obat mah itu yang paling banyak beredar adalah magnesium hidroksida. Ya, magnesium itu sebenarnya ada pada banyak makanan kita, ya, termasuk pisang, ya. Kemudian garam-garaman, ya garam magnesium. Nah, kalau berlendir-lendir tadi, coba deh kumur-kumur dengan air garam, ya. Itu akan mengurangi lendir, ya. Buihnya itu kadang dari lendir itu, ya. Eh, lalu yang lainnya apa ya? Sebentar. Ah, ini Ibu Meti Surbakti. Agak panjang nih ya ceritanya. Sore dok, suami saya bulan Februari lalu pasang ring jantung satu. Lalu selama 1 bulan dokter jantung beri obat pengencer darah dua. Dan untuk jantung satu. Kemudian bulan yang lalu satu macam pengencer darah. Kopidrogel ya. Keluhan suami saya sekarang kadang masih ada rasa nyeri di dada sebelah kanan. Suami saya juga ada sakit asam lambungnya dan sudah konsumsi SOP dan USU rutin selama 2 bulan ini. Amankah kopi drogel ini untuk lambung? Karena dia merasa penyakit asam lambungnya makin menjadi. Ya, jadi beberapa obat pengencer darah itu memang mengiritasi lambung. Ya, tapi tentunya kalau seperti ini mau menghentikan obat harus kembali ke dokternya, konsultasi dulu, bila jangan langsung menghentikan sendiri. Eh, akan tapi memang kita harus paham bahasa tubuh tadi. Kalau kita merasa kok minum obat ini kok jadi asam lambungnya naik gitu ya. Coba tadi konsumsi sesuai aturan nggak kita konsumsinya. Kalau obat-obat seperti ini biasanya sudah makan kan, ya. Sudah makan tuh artinya nggak boleh lama-lama dari makan ya, karena kalau sesudah makan 2 jam sudah makan tuh sama aja bukan sudah makan itu ya, itu lambung kosong namanya. Jadi lambung kosong itu dua apa 2 jam sebelum dan sudah makan. Nah, lalu perhatikan juga tadi makanan yang kita konsumsi ya. Kalau memang kita mengkonsumsi obat-obat yang mengiritasi lambung, ya maka usahakan makanlah makanan yang tidak tambah mengiritasi lambung, ya. Dan perbanyak makanan-makanan tadi yang meredakan nyeri lambung, ya. Sebetulnya banyak bumbu dapur kita tuh berfungsi meredakan lambung, ya. Kalau ibu-ibu mau sedia bumbu dapur saja, pertolongan pertamanya itu ada di dapur kita sendiri. Ya, maka kalau kita masak sendiri itu penting sekali ya. Apalagi yang memasakkan untuk suami itu adalah istrinya, ya. Ditambah dengan bumbu cintanya gitu ya. Eh, Sediakan kunir, ya, kunyit, ya. Kunyit itu meredakan asam lambung, ya. Kayu manis tadi, ya. Kemudian cengkeh, ya. Sereh, jahe, ya itu harus ada di dalam bumbu dapur kita, ya. Nah, masakin aja pas kondisi-kondisi seperti saat suami sakit begitu, makanan-makanan seperti itu. Dan memang ada kalanya juga tadi stres, ya. Maka kalau kita memang punya penyakit jantung, punya eh, apa kerentanan sakit lambung, ya, hindari stres, ya. Sebisa mungkin manajemen stres itu penting. Dan ada sebetulnya pertolongan pertama, ya, untuk meredakan stres, meredakan kepanikan ketika ada serangan jantung, seperti yang sering saya ajarkan tanpa obat.
ya. Hanya dengan menstimulasi saraf vagus yang biasa kita ajarkan gerakannya ya, dengan cara tarik napas, ya, tarik napas melalui hidung, tahan 4 menit, ya, lalu lepaskan lewat mulut. Kalau perlu pakai apa kantong kertas, ya, pokoknya sampai kertasnya menggembung. Itu pertolongan pertama kalau sesak napas baik karena jantung, karena panik, karena apa asma, ya. Nah, lalu bisa juga dengan menaruh tangan kita ya di bawah dada, ya, di bawah kalau perempuan ya payudara ya, di tulang rusuk yang paling bawah itu depan ya. Lalu seperti itu lagi. Tarik napas, tahan 4 menit sampai 5 menit, lepaskan. Begitu terus. Jadi kalau kita ada nyeri, ada sesak, ada serangan jantung, coba tenang dulu dengan cara menenangkan diri dengan seperti itu, jangan panik. Ya, kalau kita punya obat dari dokter, ya sembari kita mencari obat untuk suami kita, kita latih begitu ya. Lalu bisa dengan memijit telinganya, ya, memijit telinga. Saya pernah waktu suami saya nyopir pas mudik Lebaran itu suami tiba-tiba asmanya kambuh. Bayangkan padahal macet ya. Nah, itu saya eh, hanya apa pijit-pijit telinganya ya, dirangsang di saraf-saraf bagusnya di telinga ya, di daerah atas ini ya. Lalu di pokoknya sepanjang cuping telinga ini 10 kali 10 kali kanan dan kiri. Dan eh, apa ada daerah lekuan di atas lubang ini ya, itu ditekan sambil dihitung 10 kali. Ya, lalu di lubangnya kita putar-putar seperti kita ngorek, ngorek telinga itu ya. Tapi dengan jari ya. Itu berlawanan dengan arus jarum jam, kita hitung 10 kali. Itu adalah metode untuk membaca ya, membaca stres, membaca peradangan yang terjadi. Nah, nyeri itu kemungkinan bisa dari asam lambungnya ya, atau dari otot jantung yang apa namanya mengalami kerusakan karena kekurangan oksigen. Nah, maka pentingnya kita mengetahui tanda-tanda serangan jantung ya. Dan kalau ada seperti itu harus kontrol ya. Jadi kontrol itu tidak, misalnya dokter menganjurkan, Bu, nanti kontrol lagi setelah obat habis ya. Padahal ibu ini untuk menghemat biaya akhirnya apa? Obat habis ya nggak kontrol, dia beli obat langsung ke apotek. Ya akhirnya nggak kontrol-kontrol kan. Padahal kontrol itu, mengapa dokter itu ngasih obat cuma 5 hari? Supaya ibu datang lagi ke dokter 5 hari kemudian. Ya walaupun 5 hari ini tidak kaku 5 hari ya. Kalau memang ada gejala tertentu yang mengganggu, ya segera kita harus kontrol. Kalau perlu, kalau dokter memang berbaik hati mau memberikan nomornya misalnya atau memberikan kontak person yang bisa dihubungi ketika terjadi kedaruratan, ya kita harus segera menghubungi ya supaya kita bisa membedakan ini nyeri karena iskemi, jantung iskemi, atau karena nyeri lambung. Ya, ada kalanya kita susah membedakan, makanya butuh pemeriksaan penunjang. Ya, jadi nggak cukup hanya dengan memberikan oh memberitahukan oh ini gejalanya begini-begini dok, karena sekarang ini serangan jantung itu kadang eh, kita nggak bisa bedakan lagi dengan nyeri karena asam lambung yang naik atau nyeri karena iritasi pada lambung. Ya, nah jadi saran saya begitu ya Ibu ya. Pertolongan pertama ya tadi bisa dengan itu, tapi tetap harus dibawa ke dokter. Ya. Nah, lalu pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya apa ini ya? Pak Sigit dari mana nih? Tentang aturan makan suba dan usu ya. Suba dan usu sebaiknya kalau menurut penelitian, kita ikuti penelitian dari suplemen-suplemen probiotik ya.
itu biasanya ada yang diberikan 1 kali sehari, ada yang 2 kali sehari. Ya, kalau 1 kali sehari biasanya pagi hari sebelum kita mengkonsumsi apapun. Ya, biasanya saya anjurkan kalau misalnya 2 kali itu sebelum tidur, karena pada sebelum tidur itu saat itu jelas-jelas lambung kosong. Ya, karena kalau anjuran saya yang namanya makan itu kalau makan malam nggak boleh lebih dari jam 7. Ya ingat ya, karena apa? Tujuan dari malam hari kita tidur, istirahat itu salah satunya adalah mengosongkan perut. Sebenarnya tidur kita itu puasa, ya. Ketika kita makan hanya sampai jam 7 malam, saat itu perut kita mulai dipuasakan, yang terjadi adalah tubuh akan berkonsentrasi melakukan detoksifikasi, melakukan regenerasi sel, dan kalau kita konsumsi usus dan subanya pada saat itu akan sangat membantu dalam regenerasi dan juga detoksifikasi. Ya karena tadi kan usus salah satunya kandungannya dia membantu detoksifikasi. Nah, itu yang perlu kita perhatikan dan ingat dalam jangka waktu kita regenerasi sel ada masa-masa ketika kita menjadi lebih hipersensitivitas dengan sesuatu yang tidak sehat. Ya, maka pada saat itu kita tuh harus menjaga usus kita yang sedang mengalami regenerasi itu dengan memberikan makanan yang sehat. Jangan terus berpikir, wah saya kan sudah makan superfood, jadi makanan saya ya bebas lah, mau makan ini makan itu. Ya, makanan yang sensitif contohnya yang bagaimana? Terutama yang mengandung gluten, ya, mengandung produk-produk yang dulu kita mungkin alergi, misalnya susu, telur, hindari dulu lah, ya, seafood, hindari dulu, ya. Jadi pada